tanggal 23 Agustus 65, kemarahan Soekarno terhadap neokolonialisme dan imperialisme itu sudah memuncak. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kita tidak lagi hanya membatalkan KMB, tapi kemudian Soekarno menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 65, tanggal 23 Agustus 65. Isinya apa? Mengakhiri segala bentuk keterlibatan perusahaan asing di Indonesia. Sudah nggak ada kompromi. Pertanyaannya, Nekolim terima apa tidak? Lalu ada peristiwa besar terjadi 30 September. Ya, hanya dalam tempo 5 minggu. Ada hubungan nggak antara Undang-Undang Nomor 1665 dengan Gestok? Yang Bung Karno katakan bahwa peristiwa Gestok itu adalah kelihayan Nekolim, kelihayan neokolonialisme dan imperialisme, bangsa asing yang ingin menguasai kembali harta kekayaan bangsa Indonesia. Bung Latif, itu terbukti ketika TAP MPRS nomor 33 tahun 67 ditandatangani tanggal 12 Maret tahun 67, lalu tanggal 7 April tahun 67 Mas Kiki, pemerintah Orde Baru menandatangani kontrak karya dengan PT Freeport McMoran, perusahaan tambang emas dari Amerika, di mana kontrak karya yang ditandatangani hanya 26 hari setelah Presiden Soekarno digulingkan, itu kemudian menyerahkan kekayaan alam bangsa Indonesia, tambang emas di tanah Papua, kepada Amerika dengan kontrak karya 30 tahun, royalti hanya 1,5% untuk tambang dan 1% untuk emas. Ini artinya teori Bung Karno bahwa telah terjadi konspirasi antara kelihayan kaum Nekolim itu dengan orang-orang yang tidak benar. Secara praksis terbukti dengan kemudian Orde Baru memberikan karpet merah kepada kapitalisme asing untuk menguasai sumber-sumber ekonomi nasional kita. Temukan bukti ya berupa beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Nomor 8, Undang-Undang Nomor 9. Isinya apa? Undang-Undang Nomor 7 sepakat mengangsur kembali hutang-hutang Hindia Belanda. Ini November 66. Undang-Undang Nomor 8 mendaftar menjadi anggota ASEAN Development Bank. Undang-Undang Nomor 9 mendaftar kembali menjadi anggota IMF dan World Bank. Clear saya bilang. Oke. Dan saya kemudian mempunyai tafsir sendiri mengenai Gestok. Tafsir saya apa? Tafsir saya, Gestok itu adalah rekayasa korporasi-korporasi asing untuk menghabisi rezim Soekarno. Terbitnya Undang-Undang 789 adalah subversi yang ke-6. Nah, setelah itu baru terbentuklah rezim Soeharto, yang saya lebih suka menyebutnya sebagai rezim kontra-revolusioner. Ya, ini subversi yang ke-7. Ya, jadi terbentuknya rezim kontra-revolusioner ya, yang mengadopsi ya para ekonom mafia Berkeley itu sebagai bagian dari pemerintahan. Oke. Lalu yang ke-8 terjadilah liberalisasi tahap pertama tahun 82. Lalu yang ke-9 kita mengalami krisis 1998, terjadi liberalisasi tahap kedua ya dengan dilaksanakannya agenda-agenda ekonomi neoliberal, dan itu belum selesai. Kemudian masih ada yang ke-10. Apa yang ke-10? Yang ke-10, bukti yang paling kuat adalah bahwa ternyata yang menjadi common enemy pihak kolonial selama ini ya, itu adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Maka tahun 2002 terjadilah ya upaya amandemen terhadap pasal 33. Nah, ini adalah subversi yang ke-10. Jadi saya kira jelas ya apa yang sedang terjadi gitu. Ya. Kalau kita konsisten dengan cita-cita proklamasi amanat konstitusi sampai kepada pasal 33, maka ya hampir boleh dikatakan sangat terbatas tempat bagi ekspansi kapitalisme di Republik ini.